Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Fisika Kuantum, dan di materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang radiasi benda hitam. Apa itu radiasi benda hitam? Nah, benda hitam yang ideal sendiri itu didefinisikan sebagai sesuatu yang menyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenainya, atau yang mengemisikan semua radiasi elektromagnetik yang dimilikinya. Benda ini bisa didekati dengan sebuah kavitas yang berlubang sangat kecil. Menurut Stefan, di tahun 1879, energi total yang dipancarkan oleh suatu benda pada suhu T adalah ET sama dengan sigma ET pangkat 4, di mana ET adalah energi total yang dipancarkan per satuan waktu per satuan luas permukaan pada suhu T untuk seluruh spektrum panjang gelombang pancaran. E adalah tetapan emisivitas permukaan benda yang bernilai 0 untuk benda putih sampai 1 untuk benda hitam. Untuk sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 kali 10 pangkat minus 8 W watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Jika benda yang sama disinari, sejumlah energi akan diserap dan dinyatakan oleh persamaan ET sama dengan sigma A T pangkat 4, di mana A adalah koefisien serapan atau absorpsi yang menurut teorema Kirchhoff di tahun 1883 bernilai sama dengan E. Pada keadaan khusus dengan nilai A sama dengan 1, semua sinar jatuh pada permukaan diserap. Benda yang demikian disebut sebagai benda hitam atau black body. Nah, gambar 1 ini adalah lubang pada permukaan benda berongga sebagai benda hitam. Suatu contoh yang mendekati benda hitam sempurna ideal adalah sebuah lubang kecil pada permukaan benda berongga. Cahaya yang mengenai lubang akan masuk ya seperti ini ke dalam rongga dan dipantulkan berulang-ulang oleh dinding rongga dengan intensitas semakin berkurang setiap kali dipantulkan sehingga akhirnya mencapai 0. Dengan demikian, cahaya tidak akan keluar dari lubang lagi. Dengan kata lain, lubang menyerap semua cahaya. Sebaliknya, suatu rongga berlubang dipanaskan pada suhu T akan meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan E sama dengan 1, di mana benda hitam sumber radiasi, dan spektrum panjang gelombang dari 0 sampai tak berhingga. Jadi, dari gambar 1 ini, jika dipanaskan pada suhu T, pasti akan meradiasikan gelombang elektromagnetik dengan emisivitas sama dengan 1. Jika S lambda didefinisikan sebagai energi yang dipancarkan oleh benda per satuan waktu, per satuan luas permukaan, per selang panjang gelombang, maka S lambda D lambda adalah pancaran per satuan waktu, per satuan luas permukaan, per selang panjang gelombang antara lambda dan lambda plus D lambda. Nah, energi total yang dipancarkan oleh benda pada suhu T per satuan waktu per satuan luas permukaan untuk seluruh panjang gelombang dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ya, khususnya untuk emisivitas ya yang dipancarkan, itu persamaannya dapat
diubah menjadi persamaan 3, yaitu ET sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga S lambda D lambda. Nah, ini khusus untuk energi total yang dipancarkan oleh benda yang dipanaskan pada suhu tertentu. Dari gambar 2 ini dapat dilihat hasil pengamatan spektrum untuk berbagai suhu benda. Jadi ada beberapa kali pengamatan spektrum dengan variasi suhu benda. Hasil pengamatan spektrum cahaya yang dipancarkan pada berbagai suhu benda membuktikan bahwa panjang gelombang radiasi cahaya yang dipancarkan dengan S lambda tertinggi berbanding terbalik dengan suhu benda. Jadi semakin besar S lambda atau S lambdanya tertinggi justru berbanding terbalik dengan suhu benda. Suhunya semakin menurun ya. Jadi ketergantungan spektrum pada suhu tersebut menunjukkan bahwa proses pancaran energi merupakan proses radiasi termal. Nah, di tahun 1893, Wien memformulasikan hasil pengamatan di atas dalam bentuk S lambda sama dengan F fungsi lambda T per lambda pangkat 5, di mana fungsi lambda T adalah fungsi yang bergantung pada lambda dan T, yaitu panjang gelombang dan suhu. Kemudian cacah ragam getar dengan panjang gelombang yang terletak antara lambda dan lambda plus D lambda dalam volume A pangkat 3 adalah N lambda D lambda sama dengan 8pi A pangkat 3 per lambda pangkat 4 D lambda. Maka rapat ragam getar gelombangnya per satuan volume adalah N lambda D lambda per A pangkat 3 sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 D lambda. Oke, selanjutnya muncul teori Rayleigh Jeans yang dimana dia mengatakan bahwa distribusi ragam getar gelombang elektromagnetik pada berbagai energi mengikuti statistik Boltzmann yang menggunakan fungsi distribusi seperti berikut. P epsilon sama dengan A eksponensial minus epsilon per KB T, dengan epsilon adalah energi gelombang elektromagnetik berfrekuensi tertentu yang boleh bernilai sembarang dengan frekuensi kontinu, dan KB adalah tetapan atau konstanta Boltzmann. Sehingga energi rata dapat dihitung dengan menggunakan faktor bobot statistik yang menghasilkan epsilon sama dengan KB T. Rapat volume energi dalam selang panjang gelombang D lambda sama dengan rapat cacah gelombang dalam selang. Persamaan 6 dikalikan dengan energi tiap gelombangnya. Jadi, dari persamaan 6 ini kita akan peroleh U lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 KB T D lambda. Nah, persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk rumusan dari persamaan 4 sesuai dengan rumusan Wien, yaitu U lambda D lambda sama dengan F fungsi lambda T per lambda 5, lambda pangkat 5 sama dengan, kita ubah bentuknya seperti ini, yaitu dengan mensubstitusi persamaan 8 menghasilkan 8pi KB per lambda pangkat 5 lambda T. Dengan demikian F lambda T, fungsi lambda T sama dengan 8pi KB lambda T. Rumusan distribusi pada persamaan 8 ternyata
tidak sesuai dengan hasil pengamatan di daerah lambda rendah atau panjang gelombang yang rendah, yaitu mulai dari daerah ultraviolet ke bawah dan menjadi besar sekali di situ sehingga menimbulkan bencana ultraviolet. Akibatnya, integralnya meliputi seluruh jangkauan panjang gelombang menjadi tak terhingga, padahal seharusnya integral tersebut memberikan nilai ET yang berhingga. Sehingga teori ini belum dapat dilanjutkan atau tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang yang tinggi, karena pasti akan menimbulkan yang namanya bencana ultraviolet. Oke, untuk menjawab hal itu, muncullah Planck dalam hal ini di tahun 1901 yang menyatakan teorinya bahwa ragam getar gelombang elektromagnet dengan frekuensi tertentu tidak dapat memiliki energi yang sembarang. Besar energi berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo getarannya. Sebaliknya, nilai-nilainya harus merupakan kelipatan bulat dari suatu nilai kuantum energi sebesar UV yang besarnya bergantung pada frekuensi ragam getar dengan ketergantungan yang dapat ditentukan dengan menggunakan metode berikut. Akibat terbatasnya nilai-nilai energi gelombang pada nilai epsilon n sama dengan n UV dengan spektrum nilai yang diskrit, maka perhitungan energi rata statistik dilakukan dengan penjumlahan diskrit meliputi spektrum energi yang diperbolehkan. Hasilnya yaitu epsilon sama dengan UV per eksponensial plus beta UV minus 1. Dengan demikian, rapat energi dalam interval panjang gelombang D lambda adalah U lambda D lambda sama dengan 8pi UV lambda per lambda pangkat 5 dikalikan dengan eksponensial UV lambda per KB lambda T minus 1 D lambda. Sementara rapat volume energi per selang panjang gelombang mempunyai distribusi spektral yaitu U lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 5 dikalikan dengan UV lambda per eksponensial UV lambda per KB lambda T minus 1. Mengingat kesebandingan antara U lambda dengan S lambda yang secara termodinamika menurut Wien dapat ditunjukkan mempunyai ketergantungan terhadap T dan lambda menurut persamaan 4, maka nilai UV lambda terhadap lambda maupun T harus tetap. Tetapan ini yang dikenal sebagai HC, dengan H-nya itu adalah tetapan Planck, yaitu UV lambda sama dengan HC. Tetapan Planck menyatakan besar kuantum tenaga medan radiasi dalam daerah frekuensi V, yaitu UV sama dengan HC per lambda sama dengan HV, atau biasanya kita sebut sebagai HNU. Dan distribusi spektral untuk U lambda menjadi U lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 5 HNU lambda per eksponensial HC per KB lambda T minus 1. Atau dapat ditulis U lambda sama dengan
8pi Hc per lambda pangkat 5 dikalikan dengan 1 per eksponensial Hc per Kb lambda T minus 1. Dengan demikian, F lambda sama dengan 8pi Hc per eksponensial Hc per Kb lambda T minus 1. Nah, penjelasan teoritis menurut Planck sangat sesuai dengan hasil eksperimen, di mana untuk nilai panjang gelombang lambda yang rendah, faktor eksponensial adalah dominan. Maka mengecilnya nilai lambda menyebabkan naiknya hasil eksponensial dan mengakibatkan turunnya nilai U lambda dan S lambda. Jadi, dapat dilihat adanya perbedaan antara percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Rayleigh-Jeans dan Planck. Yang Rayleigh-Jeans dia tidak bisa berlaku untuk panjang gelombang yang tinggi, sehingga menimbulkan namanya bencana ultraviolet. Sedangkan Planck dapat menjelaskan untuk seluruh panjang gelombang. Jadi pada saat lambda menuju 0, nilai eksponensial menuju tak hingga dengan menghasilkan U lambda yang menuju 0. Untuk nilai panjang gelombang lambda yang besar, faktor lambda pangkat 5 menjadi dominan. Dengan demikian, naiknya nilai lambda menghasilkan berkurangnya nilai U lambda. Sedangkan untuk nilai lambda yang cukup besar, U lambda menuju 0. Nilai tetapan Planck H ditentukan dengan cara mencocokkan atau memfitting spektrum teori terhadap data eksperimental. Dengan nilai H sama dengan 6,62618 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Nilai lambda maksimum adalah panjang gelombang di mana intensitas maksimum diperoleh dari syarat maksimum, sehingga hukum pergeseran Wien dapat diperoleh, yaitu lambda maksimum sama dengan Hc per 4,9651 kBt sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin dikalikan dengan seperti, atau dapat ditulis lambda maksimum dikalikan dengan T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Nah, dengan mengisi nilai S lambda sama dengan 1/2 U lambda dan mengintegralkannya meliputi seluruh lambda dari 0 sampai tak berhingga, maka dapat diperoleh rumus Stefan-Boltzmann, yaitu ST sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga S lambda D lambda sama dengan sigma T pangkat 4 dengan tetapan Boltzmann, yaitu sigma sama dengan 2pi pangkat 5 KB pangkat 4 per 15C pangkat 2 H pangkat 3 sama dengan H strap pangkat 3 ya, sama dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Jadi kita sudah memperoleh hukum pergeseran Wien dan juga hukum Stefan-Boltzmann. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk radiasi benda hitam ini. Ya, kita lihat. Yang pertama, pada malam yang cerah, permukaan bumi melepaskan panas secara radiasi. Andaikan suhu tanah adalah 10 derajat Celcius dan tanah meradiasikan panas seperti benda hitam, berapakah laju hilangnya panas tiap meter
persegi? Nah, kita bisa menjawab yang pertama, kita konversikan dulu suhunya dari 273 Kelvin ditambahkan 10 derajat Celcius menjadi 283 Kelvin. Kemudian, laju hilangnya panas itu sama dengan energi yang dipancarkan per detik per meter persegi. Itu sama dengan A atau absorpsi. Nah, T pangkat 4 itu kita dapat menghitungnya dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dikalikan dengan T-nya yaitu 283 Kelvin pangkat 4 sama dengan 364 watt per meter persegi. Soal yang kedua, para astronom seringkali menentukan ukuran bintang dengan metode berdasarkan hukum Stefan Boltzmann. Nah, tentukan jejari bintang Capella dari data berikut ini. Fluks cahaya bintang yang sampai di bumi adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat. Jarak bintang 4,3 kali 10 pangkat 17 meter dan suhu permukaannya 5200 Kelvin. Diandaikan bintang meradiasikan energi seperti benda hitam. Oke, kita akan menjawabnya, di mana energi yang dipancarkan oleh permukaan bintang per meter persegi per detik ialah IT sama dengan sigma T pangkat 4. Energi yang dipancarkan oleh seluruh permukaan bintang tiap detik yaitu IT dikalikan dengan luas permukaan bintang. I bintang sama dengan sigma T pangkat 4 kalikan dengan 4pi R pangkat 2. Energi cahaya bintang yang sampai di permukaan bumi per meter persegi tiap detik adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi. Energi total per detik pada jarak itu adalah, di mana R atau jari-jarinya sama dengan 4,3 kali 10 pangkat 17 meter. Sehingga energi totalnya yaitu 1,2 kali 10 pangkat minus 8 kali 4pi R aksen kuadrat W. Oke. Nah, ini harus sama dengan energi total per detik yang dipancarkan oleh bintang. Jadi, I bintang sama dengan I total. Di mana kita masukkan I bintangnya itu adalah sigma T pangkat 4 dikalikan dengan 4pi R kuadrat sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 8 kali 4pi R aksen kuadrat. Menghasilkan R sama dengan R aksen sama dengan 1 kalikan dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 8 per sigma T pangkat 4 dipangkatkan setengah. Hasilnya R sama dengan 7,3 kali 10 pangkat 9 meter. Ya. Dengan demikian, kita bisa mengetahui di sini kita mencari apa? Jejari bintang Capella. Sehingga kita dapat mengetahui jari-jari bintang Capella itu sebesar 7,3 kali 10 pangkat 9 meter. Oke. Baik, dengan demikian materi kita tentang radiasi benda hitam sudah boleh berakhir dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.